Bayangin, tiba-tiba dolar as tembus Rp18.000. Banyak yang panik, tapi gue kasih perspektif baru. Santai aja, karena beban hidup lo gak pernah turun dari dulu. Ini satir motivasi yang bakal bikin lo mikir ulang soal krisis. Nilai tukar rupiah lagi-lagi bikin deg-degan. Setelah sempat stabil di Rp16.500, tiba-tiba dolar as nembus level psikologis Rp18.000. IHSG juga ikut jatuh ke 5.644. Ini bukan berita biasa. Ini sinyal yang bikin banyak orang mulai khawatir. Coba lihat perjalanannya. Oktober 2025 rupiah masih di Rp16.555. Maret 2026 sempat menguat ke Rp16.855. Tapi April 2026, konflik asiran bikin dolar naik ke Rp17.165. Terakhir, dolar nembus Rp18.000. Dalam setahun, rupiah kehilangan 8% nilainya. Serem, kan? Pelemahan rupiah gak terjadi tiba-tiba. Ada faktor global, suku bunga as tinggi, perang dagang, konflik Timur Tengah. Juga faktor internal, defisit neraca dagang, inflasi, turunnya kepercayaan investor. Semua tekanan ini bikin rupiah terpuruk. Fakta pertama, rupiah nyentuh Rp18.000 belum pernah terjadi sejak krisis 1998. 28 tahun lalu rupiah di Rp16.000, sekarang tembus Rp18.000. Ini rekor terendah sepanjang masa. IHSG juga jatuh ke 5.644, level terendah dalam beberapa tahun. Fakta kedua, kenaikan dolar juga karena impor Indonesia tinggi, minyak, pangan, barang modal. Semakin lemah rupiah, semakin berat beban impor. Ini lingkaran setan yang susah diputus. Banyak yang kira dolar naik itu bencana. Padahal buat eksportir, ini berkah, barang mereka murah di mata asing. Tapi mayoritas kita bukan eksportir. Miskonsepsi terbesar, menganggap semua kena dampak negatif yang sama. Pelemahan rupiah paling terasa buat yang punya utang dolar, perusahaan impor, traveler. Tapi kalau lo kerja di sektor domestik, gaji rupiah, dampaknya gak langsung. Jadi jangan panik. Pahami posisi lo dan sesuaikan strategi keuangan. Dampak langsung yang udah kerasa, harga elektronik naik, biaya umrah haji melonjak, tiket pesawat ke luar negeri makin mahal. Markup harga di marketplace juga mulai terasa. Belum lagi bahan baku impor bikin harga makanan dan minuman ikut naik. Kalau rupiah terus lemah, inflasi makin tinggi, daya beli turun, pertumbuhan terhambat. Tapi ada harapan, BI terus intervensi, pemerintah bisa dorong substitusi impor. Situasi ini bisa memacu kita lebih mandiri. Nah, ini yang jarang dibahas, motivasi Satira. Jangan terlalu fokus sama dolar naik, karena beban hidup lo udah tinggi dari sananya. Mungkin saatnya evaluasi prioritas, bukan cuma nyalahin kurs. Bisa mulai investasi di instrumen tahan inflasi atau cari penghasilan tambahan. Biar makin jelas, sejak Oktober 2025, rupiah turun 8,7% dari Rp16.555 ke Rp18.000. Inflasi diperkirakan tembus 5% di 2026. Utang luar negeri swasta dalam dolar jadi beban berat. Tapi ekspor komoditas seperti batu bara dan CPO naik karena harga dolar. Di media sosial, reaksi publik campur aduk. Banyak meme soal harga naik, ada yang sebut ini krisis jilid kedua. Tagar dolar naik sempat trending. Ada juga yang cuek karena dampak gak langsung. Perbincangan ekonomi makin panas. Kontroversi, kebijakan BI dianggap kurang agresif, pemerintah terlalu santai. Ada yang membela dengan alasan faktor global. Perdebatan makin ramai ketika pejabat berkomentar kontroversial, publik makin gerah. Ingat krisis 1998? Rupiah anjlok dari Rp2.400 ke Rp16.000 dalam hitungan bulan. Banyak perusahaan bangkrut, PHK massal. Sekarang situasinya beda, fundamental lebih kuat, cadangan devisa lebih besar. Tapi pelajaran berharga, pentingnya diversifikasi dan tidak bergantung pada utang dolar.
Twistnya, kenaikan dolar bisa jadi peluang buat eksportir dan pekerja migran. Yang paling mencengangkan, ada prediksi rupiah balik ke Rp15.000 dalam 2 tahun jika reformasi struktural berhasil. Jadi jangan pesimis. Intinya, fluktuasi dolar hal biasa. Yang penting, kita sikapinya dengan tenang, belajar, adaptif. Jangan takut, jangan terlalu santai. Balance itu kunci. Ingat, beban hidup gak pernah turun, itu satir, tapi ada benarnya, kita harus terus berusaha. Gimana menurut lo? Setuju sama satir ini atau makin khawatir? Komen di bawah, share ke temen lo yang panik dolar naik. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan konten ekonomi seru lainnya.